Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, guys. How are you today? Okay, I'm very happy to have you to discuss about our matriculation material today. We are going to discuss Unit 11. I have waited since yesterday. So, ini lanjutan dari yang kemarin ya. Yang kemarin kita membahas tentang present perfect tense. Kali ini juga kita tetap bahas tentang perfect tense, present perfect tense, tapi dalam keterangan waktu yang berbeda. Ya, kita bakal menjelaskan tentang since dan juga for. Ya, kita fokuskan ke situ. Oke, starting out. Mary has an appointment with her cousin, but he doesn't appear yet. She is asking her brother Jack if he knows the news about Jimmy. Okay, the conversation is there any news from Jimmy? No. What's the matter? He's promised me that he will come to his new paintings. Oh, really? That's great. Where is he? I have waited for a long time. How long have you waited for him? I have waited since yesterday. I'm afraid something bad happened with him. Just relax. You know, Jimmy, a latecomer. I hope he will come up soon. Yeah, I hope so. Okay, that was a conversation between Mary and Jack. Jadi mereka menanyakan Jimmy kenapa nggak datang, karena Jimmy-nya sudah, karena si Mary sudah nungguin dari kemarin. So as usual, today we are going to discuss the usage present perfect tense. The what is it? We will continue discuss about the present perfect tense and then sentence structure and also since versus for. Ya. Oke, dan sebagaimana kita ketahui kemarin kita sudah menjelaskan bahwa present perfect tense itu menjelaskan sesuatu waktu yang telah terjadi tapi tidak definite time, ya, indefinite time. Jadi keterangan waktunya tidak spesifik atau tidak spesifik. Nah, kalau spesifik dia menggunakan past tense, ya. Nah, contohnya yesterday, ya. I met Tom yesterday. Jadi itu cuman pakai apa namanya? Simple past tense. Jadi saya kemarin ketemu Tom. Jadi dia bukan present perfect. Tapi kalau present perfect itu I have met Tom. Jadi saya sudah ketemu Tom. Nggak tahu, nggak dijelaskan kapan ketemunya. Nah itu present perfect. Nah yang sekarang ini the usage ada juga dia specific time. This present perfect is also used to express activity that happened in the past, ya, that happened in the past and are still going until now. Jadi dia terjadi di apa namanya masa lampau akan tetapi masih berlanjut sampai sekarang, ya, itu kata kuncinya. Jadi ini past sampai sekarang dia masih berlanjut sampai sekarang. Oke, we use a beginning in the past and still continuing. Jadi masih berlanjut. Apa sih contoh? Nah, ini contohnya. Ini kejadian nyata. They have been here since yesterday. Jadi mereka telah di sini sejak kemarin. Nah, ini artinya mereka dari kemarin nih di sini nih. Mereka datang sampai sekarang masih ada di sini. Ya. Nah, kemudian I have studied in Winraden Intan for 1 year. It means that you are still study in Winraden Intan. Maybe you studied from 2019 and 2020 you are still study in Winraden Intan. Yeah, so I have studied Winraden Intan for 1 year. Okay. Ini jadi kita akan bahas tentang since sama for juga nanti ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kemarin juga masih ada yang bingung penggunaan verb 1, verb 2, verb 3. Ya, kalau ini alhamdulillah sudah banyak yang benar, cuman ada beberapa saja. Nah, yang salah nanti di penggunaan subjeknya. Nah, pertama, kalau reguler dia itu cuma tambahin ed, ya.
Kalau regular dia cuma tambahan ed. Contohnya work, work, ya. Work verb to-nya juga tambah ed, verb to-nya juga tambah ed. Nah, study, studied, studied, nah sama aja, dia tambah ed. Nah, akan tapi kalau irregular dia berubah. Nah, kalian bisa cari tahu sendiri nanti verb-verbnya apa aja. Di sini ada write, wrote, written, drift, drove, driven. Kemudian nanti ada drink, drunk, drunk, ya. Kemudian ada meet, met, ya. Ketemu, bertemu nanti banyak. Ya, kalian bisa lihat contoh-contohnya di internet ya. Itu udah jelaskan juga pas ada semester pertama. Oke. Nah, sekarang tapi yang fokusnya ingat dia verb bentuknya verb 3 ya. Oke. Nah, kemudian kemarin ada juga masih yang keliru. Nah, penggunaan have sama penggunaan has. Nah, have ini buat apa aja? Buat they, we, are you. We, I, you. Kemudian kalau has itu she, he, it ya. Has itu she, he, it. She, he, it. Ya itu yang has. Kemudian nah ini subject have has seperti ini. Ingat, tapi dia bentuknya selalu verb 3 ya. Bentuknya selalu verb 3, have verb 3 ya. Uh, Kemudian nah ini beda verbal sama nominal. Beda verbal sama nominal adalah kalau verbal dia kata kerja atau kalimat yang ada kata kerjanya. Contohnya di sini apa nih? Study. Ini kata kerja. Jadi, kata kerja, kata kerja. Nah, kalau nominal dia menggunakan kata benda atau kata sifat. Contohnya di sini student ya. Students ini orang ya, atau kata benda. Teacher juga orangnya. Ya, kalau verbnya nanti study. Nah, ini beda verbal sama nominal. Nah, bedanya lagi ya. Pertama, ini subject ya, kemudian have verb 3. Subject have verb 3 itu simpelnya. Nah, kemudian ini lanjutannya ini adalah adverb, kata keterangan tempat, kata keterangan waktu. Ya, kemudian negatifnya subjek dulu, kemudian have-nya ditambahin not. Nah, kalau singkatnya jadi haven't. Kalau mau panjangnya have not. Nah, ini tetap verb 3. Nah, kemudian kalau interrogatifnya have-nya duluan atau has-nya duluan. Ya. Kemudian verb, kemudian kemudian subjek, kemudian verb. Ya, kemudian ini kata keterangan waktunya. Nah, kemudian kalau di nominal ada tambahan, dia ada tambahan kata-kata been, ya. Dia ada tambahan kata been di sini. Nah, ya, been. Been ini untuk biar dia membedakan antara verbal sama nominal. Contohnya Susan and Susie have been student here for 1 year. Setelah menjadi murid sini untuk 1 tahun. Kemudian Susan dan Susie have not been, ya sama aja, tinggal tambahin been setelah have ya. Nah, tapi kalau misalkan di interrogatif agak beda dikit, have Susan and Susie been, ya been-nya dia ngikuti setelah kata benda atau kata sifat nantinya. Nah, itu kemudian ini contohnya since, for, and adverb of frequency ya. Jadi yang definite tadi ada kata sifatnya, time signalnya ada since, for, dan adverb. Nah, ada since itu sejak, kalau for itu untuk 1 tahun, 2 tahun ya. Adverb of frequency itu frekuensinya atau kata keterangan frekuensinya seberapa sering. Contoh, Yusuf has lived in Lampung since 2017. Nah, jadi Yusuf telah tinggal di Lampung sejak tahun 2017. Jadi 2017 sampai sekarang dia tetap tinggal di Lampung. Oke, kemudian I have
been student here since 2019 ya. Nah, ini berarti udah belajar di sini kira-kira udah 1 tahun. Since 2000. Nah, kalau for ini dirubah jadi for I have been student here for 1 year. Nah, kalau misalkan ini 2017 ke 2020 berarti kan 3 tahun. Berarti Yusuf have lived in Lampung for 3 years. Nah, kalau for ini ya, dia menunjukkan jumlah atau quantity dari waktunya, entah itu bisa week, hour, weeks, days, month ataupun years. Contohnya we have discussed this problem for 3 hours. Jumlahnya berarti 3 jam. Jokowi has been president for more than 5 years. Nah, lebih dari 5 tahun. Nah, ini for more than 5 years. Kemudian adverb of frequency. Nah, adverb of frequency ini ada ever, ada never, ada twice. Nanti lebih jelasnya nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Oke, nah ini penggunaan since sama for tadi sudah jelaskan. Kalau misalkan since itu awal mulanya kapan kejadian itu bermula. Contohnya ya, yesterday ya, kemarin. Jadi mulainya kemarin. Berarti kalau kemarin itu 1 day. They have been here for 1 day. Nah, they have discussed the problem for 3 hours. Misalkan sekarang jam 7 berarti 3 jam sebelumnya berarti jam 4. Berarti we have discussed this problem since 4 o'clock. Nah, misalkan gitu, 4 o'clock-nya di sini diganti. Nah, kalau 4 itu dia awal mula, kalau 4 itu dia jumlah waktunya dihitung. Nah, Yusuf have lived in Lampung since 2000. Berarti dia kan udah 20 tahun nih kalau sampai sekarang. Berarti Yusuf have lived in Lampung for 20 years. Oke, kalau ganti for, kalau balik-balik seperti itulah. Susan has talked English since he was in Jakarta. Nah, ini since. Kemudian I have been married since 2016. Kalau ganti for jadi gimana? I have been married for 4 years. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau ingat kalau for itu dia jumlah waktunya. Ya, kalau ini for itu jumlah waktunya. Since awal mulanya. Nah, kemudian adverb of frequency itu ada often, sering, kemudian always, selalu, kemudian ever, pernah. Nah, beda ini yang di atas sama yang di bawah ini beda. Yang di atas ini nanti dia menggunakan biar di tengah. Nah, tapi kalau yang bawah ini jumlah frekuensinya. Nah, contohnya ini, they have been to Mecca twice. Berarti dia ke Mekahnya 2 kali. Kalau sekali, berarti they have been to Mecca once. Nah, we have ever met before. Have we ever met before? Nah, ini pernahkah kita bertemu sebelumnya? Nah, ini ever yang di atas ini di tengah-tengah, nggak di ujung. Ya, I have remind you about these issues several times, beberapa kali. Nah, beberapa kali ini di ujung ya. Never, never, never di tengah ya. Oke. I think that's all our presentation today. I hope you enjoyed the video. Let's discuss. If you have any question, let's discuss to WhatsApp conversation. Okay. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.